Perkenalkan, saya Devniyanti, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, bertugas di SMA Negeri 1 Sungai Lala. Video kali ini adalah tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang akan mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Sungai Lala. Yang pasti yaitu pertama SMA Negeri 1 Sungai Lala, kemudian SMP Negeri 1 Sungai Lala. Wawancara kali ini adalah saya sebagai CGP akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri di SMA Negeri 1 Sungai Lala. Yang ini beliau yang bernama Bapak Ahmad Asri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, Pak? Ini saya mohon izin Pak melakukan wawancara. Ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Izin ya Pak ya? Oke. Yang pertama, di sekolah yang Bapak pimpin di SMA Negeri 1 Sungai Lala tentu pasti ada beberapa masalah yang terjadi gitu ya Pak. Bagaimana Bapak cara mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah tersebut? Masalah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. saya menjawab pertanyaan ini, Ya, Pak. dilema etika ini kan ada dua bagian. Yang pertama, benar vs benar, Iya betul Pak. benar vs salah. Jadi dilema etika ini bukan mengatakan salah, tapi bagaimana kita mengatasi supaya masalah ini bisa tuntas. Kita tidak bisa menyelesaikan satu per individu. Kita harus berunding dengan orang banyak. Seperti ada pembantu-pembantu saya, seperti wakil, wali kelas, dan guru dan sebagainya. Dengan adanya musyawarah itu, maka masalah yang timbul bisa kita ambil dan kita mupakatkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Berikutnya Pak, kira-kira apakah Bapak dalam menyelesaikan dilema etika ini memiliki jadwal tertentu atau waktu-waktu khusus gitu Pak? Kalau kita ini kan mempunyai jadwal, seperti ini kan kita kan jadwal misalnya dilema ini kan ini masalah yang kita selesaikan, maka tetap punya jadwal ya. Ya kalau jadwalnya kita tertulis itu kan belum ada jadwal tertulis. Iya. Nah jadwal tertulis kan belum ada, tapi tetap mempunyai jadwal. Ketika kasus ini hari ini kita ada masalahnya, misalnya kita dengan satu orang guru masalah, besok kan kita panggil lagi, akan itu kan jadwalnya. Iya. Tapi jadwal itu kan betulnya harus tertulis. Tapi kan masalah tak timbul tiap hari gitu, Iya. kan itu dia. Nggak mungkin kita bisa jadwal gitu. Iya. Satu apa di lomba etika kan gitu. Nggak mungkin guru tiap hari dipanggil gitu kan. Iya. Jadi nggak mungkin. Jadi jadwal itu tiba-tiba muncul gitu. Iya. Nah gitu dia kan. Jadi sesuai dengan situasi kondisi ya Pak ya. Jadi nggak mungkin pula masalah kita jadwal. kayak gitu kan nggak mungkin ya kan. Iya betul Pak. Iya. Saya mohon izin Pak untuk mewawancarai Bapak. Ini ada tugas dari calon guru penggerak Angkatan 5 untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang berada di lingkungan kita mengajar. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika yang berada di sekolah Bapak? Oke, baik, untuk kegiatan ini karena biasanya kasus-kasus seperti ini terjadinya kan tidak tertentu dia tidak, sehingga secara umum saya tidak menentukan
menentukan jadwal untuk melakukan pembahasan masalah kasus yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi secara situasional saja bisa saya lakukan. Berarti kesimpulannya memang tidak terjadwal ya Pak, sesuai dengan situasi kondisi di lapangan ya Pak. Betul. Oke Pak, terima kasih. Refleksi wawancara yang sudah dilakukan dengan 2 kepala sekolah. Pertama, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Lala. Yang kedua, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Lala. Wawancara yang sudah dilakukan dengan kedua kepala sekolah tersebut, walaupun bapak-bapak kepala sekolah tersebut belum mempelajari secara teoritis, secara konsep 4 paradigma, 3 aturan dan 9 cara pengambilan keputusan. Namun sangat menarik sekali. Beliau, para pimpinan sekolah, dalam pengambilan keputusan tidak ada yang keluar dari konsep-konsep yang sudah ada. Dari hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah tadi, yang sangat mendasar persamaannya dari bapak-bapak kepala sekolah itu adalah cara pengambilan keputusan itu mementingkan kepentingan murid, kemudian memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal dan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Itu merupakan persamaan dari kedua kepala sekolah tersebut yang sangat mendasar sekali. Perbedaannya bisa dibilang tidak ada, karena mereka kepala sekolah yang menjunjung tinggi potensi nilai-nilai yang ada pada murid. Jadi mementingkan kepentingan murid itu sendiri. Rencana ke depan dari bapak-bapak kepala sekolah tersebut adalah dalam pengambilan keputusan jika terjadi dilema etika di sekolahnya, yang sangat diperhatikan adalah kolaborasi, diskusi dengan pihak-pihak terkait, entah itu nanti guru, wali murid, murid itu sendiri, dan seterusnya. Dengan memperhatikan keputusan yang diambil itu memperhatikan prinsip moral dan kode etik yang ada. Terakhir, jika saya sendiri yang akan mengambil keputusan jika terjadi kasus dilema etika, benar vs benar, apa yang akan dilakukan? Baik itu dilema itu berasal dari murid, rekan guru, ataupun lingkungan sekitar saya. Tentu yang harus diperhatikan adalah keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, rasa tanggung jawab. Kemudian jika dilema itu berasal atau kasus itu berasal dari murid, kepentingan murid harus menjadi perhatian yang utama. Dan yang terakhir adalah menghindari konflik kepentingan. You came with a warning. I should have seen it. My bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is, more than you're giving. What goes up comes back down. What goes out comes around. You're so dumb or reckless. You already wrecked this. What goes up comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You already wrecked this. For good.
seated